Ya, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, dosen UIN Wali Songo. Ini maafkan saya ini sebagai penyusup yang tiba-tiba ada. Narasumber undangan. Iya. Ibu jangan diperjelas, Bu. Malu saya, Bu. Baik, karena dari tadi kita sudah berbicara banyak hal tentang materi-materi yang saya kira visioner ya, dan terang benderang gitu ya, gilang gemilang gitu. Nah, ini saatnya kita membahas materi yang cukup mumeti gitu. Wah, abot iki abot. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit ya, karena saya sampaikan sekilas itu membahas tentang Jacques Derrida. Nah, barangkali teman-teman sudah akrab ya dengan Derrida. terutama istilahnya yang paling identik atau diidentikan dengan Derrida, meskipun Derrida sendiri menyangkalnya ya, yaitu dekonstruksi gitu. Nah, Derrida ini filsuf kontemporer ya, Prancis, mazhabnya 1930 sampai 2004. Derrida berfokus pada kritik terhadap metafisika filsafat barat. Nah, meskipun demikian, dia lebih mengakui dirinya sebagai historian. Nah, tadi sudah disebut metafisika yang identik dengan ilmu barat ya, filsafat barat. Nah, melalui Of Grammatology itu yang jelimet sekali bukunya karena juga diterjemahkan oleh Spivak gitu ya. Itu Derrida mengungkapkan bahwa tradisi filsafat barat adalah sebuah metaphysics of presence yang secara konsisten dan dogmatis menempatkan momen kehadiran murni dan langsung, pure and unmediated presence, sebagai nilai tertinggi dan universal. Nah, tentang kehadiran ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian mode yang mendefinisikan metaphysics of presence tersebut adalah logosentrisme. Nah, misalnya dalam linguistik ya, terutama linguistik modern, itu tuturan atau speech ditakdirkan sebagai kendaraan istimewa presence. Sedangkan tulisan, writing, hanya merepresentasikan mediasi atau penundaan presence. Jadi di sini sudah terlihat ada oposisi biner yang hierarkis ya, dalam metafisika barat. Kemudian mengenai logosentrisme dan tanda, nah ini Derrida paling suka ya mengutak-atik tentang teori tanda linguistik, karena bagi Derrida teori tanda linguistik itu menjadi situs yang paling hierarkis gitu untuk dikaji secara lebih dalam, terutama dalam prosedur dekonstruktif. Nah, teori tanda linguistik yang logosentris itu didasarkan pada oposisi antara penanda dan petanda, signifier dan signified. Oposisi tersebut pada gilirannya mengarah ke jaringan oposisi yang lebih luas yang mengandung metafisika dalam keseluruhannya. Misalnya soul, body, infinite, finite, transcendental, empirical. Kemudian kayak seperti yang dibahas Bu Mbak Nafisah tadi, bangsawan gitu ya, bangsawan kelas, kemudian kelas rendah ya. Dan juga tadi yang sempat disinggung oleh
ya Mbak Rina, ya itu Rina Nose. misalnya antara menyiram Bukan. tanaman dan membaca koran, itu kan sebenarnya unik gitu. Kenapa menyiram tanaman itu dianggap lebih rendah gitu ya? Kenapa itu menjadi masalah? Antara menyiram tanaman dan membaca koran, apakah membaca koran itu lebih mulia daripada menyiram tanaman? Gitu Menyiram misalnya. koran harusnya. Menyiram koran. Tengah-tengah menyiram koran. Jangan-jangan bisa jadi sebaliknya. Karena itu yang sering diusulkan oleh Derrida gitu ya. Nah, hal-hal oposisional seperti ini itu sebenarnya sudah terjadi sejak filsafat awal ya, pemikiran Aristoteles tentang spoken word dan written word, kata yang diucapkan dan kata yang ditulis. Kemudian ada juga pada waktu zaman kreasionisme atau infinitisme Kristiani gitu, antara dunia intelligible dan sensible. Di situ dianggap bahwa dunia sensible itu merupakan runtuhnya dunia intelligible. Jadi dunia sensible itu hanya tiruan dari dunia yang penuh gitu, dunia intelligible. Kemudian banyak sekali ya, sampai misalnya zaman pencerahan itu kan subjek menjadi logosentris lagi, kemudian diganti lagi menjadi sains yang logosentris, bahkan ditandai ketika Nietzsche ngomong Tuhan telah mati gitu ya. Tuhan telah mati, kita yang telah membunuhnya. Nah selanjutnya ada satu istilah yang memang saya katakan di awal tadi identik dengan Derrida ya, yaitu dekonstruksi. Nah, ini kalau kata guru saya, ini merupakan prosedur ya, dekonstruksi itu. Nah, bagi Derrida tujuan dekonstruksi adalah mengartikulasikan kondisi yang seringkali tersembunyi atau terrepresi, bahkan bisa juga direpresi, yang memungkinkan struktur terbentuk di tempat pertama. Nah, dekonstruksi menandai peruntuhan, penguraian, pendesedimentasian struktur untuk memahami bagaimana suatu ensemble itu dibangun dan untuk merekonstruksinya. Jadi Derrida percaya bahwa setiap struktur teks akan menghancurkan pertahanannya serta menunjukkan bahwa seperangkat oposisi berpasangan ditemukan di dalamnya. Nah, dekonstruksi itu memang erat kaitannya dengan bahasa ya, dan bahasa itu tentu medianya adalah teks. Dan Derrida juga mengingatkan karena bahasa itu lekat dengan metafora, padahal bahasa sendiri itu bersifat metafora karena memindahkan satu realita ke realita yang lain gitu ya. Maka perlu kecermatan dalam menjalankan prosedur dekonstruksi dalam sebuah teks. Nah, dengan kecermatan ya, dekonstruktor kemudian dapat menunjukkan bahwa identitas yang istimewa ya, karena dekonstruksi ini hanya dapat beroperasi untuk menghadapi oposisi biner yang hierarkis. Kalau oposisi biner yang tidak hierarkis, nah ini dekonstruksi tidak bisa masuk, kecuali memang dalam oposisi yang tidak hierarkis itu istilahnya mengandung sesuatu yang sebenarnya hierarkis. Nah, mengandung sesuatu yang direpresi, terrepresi atau tersembunyi. Nah, melalui dekonstruksi, identitas yang istimewa itu ternyata bergantung pada pengeksklusiannya atas yang lain, dan menunjukkan keutamaannya justru terletak pada yang disubordinasikan tadi. Nah, jadi pembalikan ya, saya kira Raden Mandasya tadi sangat menarik jika dikaji dengan dekonstruksi juga gitu ya, karena sifat pembalikannya. Tapi
menurut saya lebih menantang lagi ketika kita membaca suatu karya yang seolah-olah itu tidak ada oposisi hierarkisnya gitu ya. Seolah-olah itu memang jungkir balik, tidak jelas, tokohnya tidak jelas semua. Misalnya karya-karya almarhum Budi Dharma ya, Olenka misalnya ya, itu identitas tokohnya itu bagaimana itu gitu kan. Kita tidak bisa mendefinisikan satu tokohnya sebagai satu fiksasi yang final, yang lengkap, yang utuh, yang mutlak gitu ya. Nah itu akan lebih menarik dikaji dengan dekonstruksi, karena banyak kejutan. Misalnya ternyata karya yang jungkir balik seperti itu, yang seolah tidak logosentris, anti logosentris, wah ternyata logosentris juga ini. Nah misalnya begitu, itu saya kira akan lebih menantang. Nah itu beberapa kilas sifat dekonstruksi. Nah kemudian Derrida ini karena tadi masuk dalam bahasa ya, dalam situs bernama Bahasa, terutama bahasa yang dipandang dari linguistik modern. Nah makanya erat juga kaitannya Derrida dengan Saussure, Ferdinand de Saussure ya, yang buku babonnya itu Course of General Linguistic itu yang menjadi kitab bagi linguis modern. Nah, Saussure ini dikenal sebagai bapak linguistik modern, strukturalisme juga. Bahwa kenapa Saussure ini dikategorikan atau termasuk dalam tokoh strukturalis gitu ya? Karena bagi dia bahasa itu bukannya atau tidak menyediakan makna dari dunia di luar dirinya, melainkan dari struktur internalnya sendiri. Jadi bahasa itu memperoleh makna dari dirinya sendiri gitu ya, dari struktur internalnya sendiri. Nah itu mengapa Saussure disebut sebagai salah satu tokoh strukturalis. Kemudian tanda linguistik, nah menurut Saussure itu diuraikan menjadi dua komponen yang berhubungan secara intrinsik, yakni penanda, citra bunyi, dan petanda. Konsep atau sesuatu yang diacu oleh penanda. Jadi ada bedanya ini antara penanda dan petanda. Petanda itu dipahami sebagai sesuatu yang fix, mutlak, dan final gitu ya. Misalnya kursi. Kursi itu dalam konsep kita sebelum diucapkan itu kita sudah membayangkan misalnya suatu benda yang memiliki 4 kaki misalnya. Nah, ketika saya bilang tadi suatu benda yang memiliki 4 kaki, nah itulah yang disebut penanda gitu. Sedangkan petandanya adalah apa yang di otak kita itu tadi. Itu sedikit beda antara penanda dan petanda. Nah, Derrida kemudian menunjukkan bahwa ilmu bahasa Saussure tetap diatur oleh logika inklusi dan eksklusi yang ini sangat kuat ya, menjadi ciri logosentrisme. Nah, misalnya antara tuturan dan tulisan, inside, outside gitu ya, intelligible, sensible, natural, tidak natural, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga fonologi ya. Fonologi tentang bunyi itu kata Derrida, bias fonologi Saussure mengarahkannya pada kesimpulan bahwa tuturan adalah mode esensial tanda linguistik. Hanya penanda terucap yang mengacu pada petanda. Tulisan hanya penanda dari penanda terucap. Oposisi dari sesuatu yang memiliki hubungan langsung dengan petanda. Nah, kalau tadi konsep itu saya katakan sebagai petanda ya, misalnya kursi itu adalah sesuatu yang kita bayangkan dalam otak kita. Kemudian saya ucapkan dengan ucapan, dengan ungkapan, dengan bunyi,
Nah, tulisan itu di bawahnya lagi hanya tiruan bunyi, hanya citra bunyi, gitu ya. Kemudian bagi Derrida, teori Saussure akhirnya mereproduksi gerakan logosentris tradisional. Di satu sisi, tuturan disamakan dengan alam, kehadiran, serta sesuatu yang berada di dalam bahasa. Di sisi lain, tulisan disamakan dengan sesuatu yang tidak natural, turunan tadi, ketidakhadiran, mediasi, serta berada di luar bahasa. Nah, ini prinsip inklusi eksklusi tadi. Nah, dalam hubungannya antara Derrida dan Saussure ini setidaknya dikenal 3 istilah ya. 3 istilah ini pertama arche writing atau originary writing, originary trace, dan diffranc. Nah, pertama arche writing atau originary writing. Kata Saussure, suatu tanda bermakna bukan karena memiliki muatan atau substansi di dalam dirinya, tetapi karena tanda berbeda secara fonetis, bunyi, maupun konseptual dari tanda lain di dalam sistem linguistik. Gagasan bahwa tanda bersifat tunggal dan unik kemudian menjadi istilah yang kontradiktif. Tanda yang tampaknya tunggal, hadir, dan independen ternyata mengandung jejak-jejak atau traces tanda lain di dalam sistem yang mendefinisikannya. Bahkan kata Derrida, kesadaran, kultur, bahkan cetakan kehidupan yang mungkin tertuang dalam karya sastra itu distrukturkan sesuai dengan prinsip mediasi, perbedaan dan relasi yang justru selama 2 milenium terakhir ini diidentikan hanya pada tulisan tadi, hanya pada sesuatu yang disubordinasikan oleh Saussure tadi. Dengan demikian, tulisan tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang datang setelah original state, tuturan misalnya nature atau kehadiran, karena tulisan itu telah berada di sana pada mulanya. Nah, misalnya saya contohkan begini, bagaimana kita bisa mendeskripsikan kursi tadi ya. Misalnya katakan saja kursi itu kalau dicek dalam KBBI, saya kurang tahu ya, tapi kalau misalnya pengandaian saja itu kan satu benda yang memiliki 4 kaki. Nah, kita tentu tidak bisa mengatakan bahwa kursi adalah kursi. Kalau kita mengatakan kursi adalah kursi, itu kursi tidak akan mendapatkan maknanya. Justru kita mendeskripsikan atau mendefinisikan kursi dengan kata-kata yang selain kursi. Nah, misalnya tadi benda yang mempunyai 4 kaki. Nah, di situ kan ternyata ada tracesnya ya. Ada kata lain, misalnya benda. Nah, benda itu apa? Kemudian 4 kaki itu apa gitu ya. Jadi tracesnya seperti itu. Suatu hal itu selalu mempunyai jejak di dalam dirinya atas suatu hal lain. Itu originary writing ya. Maka sebagaimana tulisan juga itu sudah berada di sana pada mulanya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara tuturan dan tulisan. Begitu kata Derrida. Kemudian yang kedua, originary trace ya. Ini lanjutan dari yang tadi. Setiap istilah yang hadir atau present, kemudian ground atau nilai, value, itu menggantungkan identitasnya pada jejak value lain yang tidak melulu hadir begitu saja. Nah, jika setiap tanda mendapatkan makna identitasnya melalui perbedaan dari seluruh tanda yang lain, artinya setiap tanda secara intrinsik itu ditandai oleh sesuatu yang bukan dirinya, sebagaimana yang saya contohkan kursi tadi. Nah, setiap tanda harus mempertahankan jejak tanda yang lain agar dapat didefinisikan atau agar memiliki makna. Nah, proses konstitutif atau esensial ketika setiap tanda berrelasi terhadap tanda lain inilah yang disebut Derrida sebagai originary trace.
Nah, konsep originary trace ini akhirnya menghancurkan skema metafisik yang bersikeras bahwa setiap jejak adalah jejak dari entitas atau sesuatu yang hadir. Padahal menurut Derrida, jejak atau traces itu tadi tidak melulu hadir gitu ya. Nah, kenapa tidak melulu hadir? Ya itu banyak sekali faktornya, misalnya seperti inklusi dan eksklusi tadi, seperti represi tadi, seperti penyembunyian tadi yang bisa jadi dilakukan oleh subjek-subjek secara sengaja maupun tidak. Kemudian yang ketiga, terakhir ini di Frank ini juga selain dekonstruksi ya, ini sangat identik dengan Derrida. Saya tidak tahu ya cara bagaimana menyingkat ini lagi ya selain ini gitu. Jadi ini sudah paling singkat gitu, karena dalam Speech and Phenomena juga di Frank ini dibahas lebih dari 130 halaman gitu. Nah, penting untuk dipahami bahwa di Frank merupakan suatu neologisme atau istilah yang baru diciptakan yang membawa dua pengertian berbeda dari kata kerja bahasa Prancis, yaitu differ. Di satu sisi itu berarti membedakan, to differ, membedakan sesuatu dari yang lain, dan di sisi lain menunda, to defer, menangguhkan atau menunda sesuatu ke titik berikutnya. Nah, di Frank menunjukkan bahwa setiap tanda meluas atau menyebar melintasi ruang. Identitasnya perlu mengacu pada elemen lain di sekitarnya dalam sebuah sistem. Di sisi yang lain, di Frank berarti bahwa setiap tanda ditangguhkan atau ditunda dalam waktu. Identitasnya selalu mengacu pada elemen yang ada sebelum atau sesudah tanda tersebut dalam sistem linguistik. Seperti saya bilang tadi, kursi itu adalah benda yang mempunyai 4 kaki. Oke, benda. Kemudian kita kan tanya, oh kok ada kata benda di situ? Benda itu apa? Nah, benda adalah sesuatu yang dan bla 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 bla. Kaki adalah sesuatu yang bla 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 bla. Nah, itu akhirnya ketika kita mencari makna yang utuh, makna yang final, itu kita tidak pernah menemukannya. Karena setiap kita mendefinisikan sesuatu, itu pasti kita beralih ke sesuatu yang lain. Jadi makanya Derrida paling istilahnya tidak terima dengan segala sesuatu yang final, kemudian statik, mutlak, absolut, puncak gitu ya. Nah, itu selalu pasti digelitik oleh Derrida. Nah, saya kira itu untuk Derrida, dan dari dari berbagai istilah yang terkenal, ini adalah salah satunya bahwa Derrida berkata there is no outside text gitu. Tidak ada sesuatu di luar teks, semuanya di dalam teks. Nah, tidak ada yang memiliki pengalaman kehadiran yang murni dan tidak termediasi, karena seluruh pengalaman disaring melalui jaringan referensi diferensial yang disebut tadi arc-writing, the originary trace, diffrank, atau suplement. Ini suplement sebenarnya dengan tokoh yang lain lagi, Rousseau, Derrida dengan Rousseau, tapi saya kira karena ini sekilas, jadi saya membahas Derrida hubungannya dengan Saussure saja. Itu kemudian Derrida mengatakan bahwa akhirnya tulisan itu tidak semata-mata terbatas pada seperangkat kata-kata dalam sebuah lembar, tetapi merambah ke sesuatu yang dipikirkan sebagai dunia nyata. Misalnya identitas, seksualitas, tubuh, dan sebagainya tidak pernah menghadirkan diri mereka sendiri karena semuanya terstruktur secara tekstual. Saya kira itu penjelimetan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala. Belum.